Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi sahabat Sohwa Media yang selalu bahagia. Mudah-mudahan kebahagiaan kita hari ini di bulan Ramadan mendapat terus keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat rezeki kecerdasan, mendapat rezeki kepahaman terutama terhadap Al-Qur'an. Ramadan itu biasanya suka disebut sebagai Ramadan Karim ya, atau Ramadan bulan mulia. Nah, sebenarnya kata Karim itu disebutkan juga dalam Al-Qur'an yang turun pertama, Iqra warabukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Sehingga tidak hanya Karim Allah itu, bahkan Akram. Nah, kenapa Allah itu kemudian disebut sebagai Al-Akram atau yang paling mulia? Karena alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Kalau pada pembicaraan sebelumnya kita membicarakan bahwa bangsa ini bisa bangkit dengan Al-Qur'an, maka yakinlah sebagaimana dalam ayat pertama yang turun dalam Al-Qur'an itu bahwa Indonesia itu bisa belajar. Karena kunci kebodohan itu tidak mau belajar sebenarnya. Cuma anehnya ada orang yang bodoh tapi justru sombong. Ini yang sangat berbahaya. Karena Allah yang mengajarkan manusia dari tidak mengetahui. Tidak ada manusia yang lahir langsung menjadi dokter, langsung jadi arsitek, langsung jadi presiden. Semuanya adalah mulai tahapan, mulai proses yang dalam bahasa Al-Quran itu allama bil qalam atau belajar. Alamal insan malam yalam. Bangsa ini bisa bangkit, bangsa ini bisa maju dengan belajar. Nah, pada kesempatan kali ini, sahabat Sohwa yang berbahagia, saya punya sedikit cerita ya tentang bagaimana bahwa Al-Quran itu sebenarnya harus diamalkan supaya tidak lupa. Jadi ada seorang pemuda lah, ini sebenarnya pemuda itu lulusan pesantren. Dia itu adalah santri, tapi kebetulan dia belum menikah, ya, belum dapat jodoh. Nah, pada suatu waktu dia mendapat pekerjaan di Pak Haji, sebutlah Pak Haji ya, sebut. Pak Haji ini biasa memimpin imam sholat di masjid dan dituakan oleh masyarakat. Nah, pemuda ini bekerja di Pak Haji tersebut. Kebetulan Pak Haji itu punya gadis dan ya itulah yang membuat pemuda ini tertarik, mungkin semangatnya tinggi dia bekerja di Pak Haji itu. Ketika bekerja sebenarnya dia udah lama lulus dari pesantren. Tentu Al-Fatihah bukan surat yang tidak hafal ya. Al-Fatihah itu kebanyakan umat Islam atau santri pasti hafal sejak kecil. Dia biasanya kalau habis bekerja itu suka membaca Al-Quran di masjid pakai speaker. Ya mudah-mudahan mungkin dia punya harapan Pak Haji itu bisa tertarik lah gitunya mengangkat mantu kepada pemuda ini. Sehingga ternyata berhasil upaya sang pemuda tersebut, sehingga suatu waktu Pak Haji punya harapan, ya mungkin inilah kader di kampung ini untuk meramaikan masjid. Sehingga dia sengaja meminta kepada pemuda tersebut untuk menjadi badal sholat berjamaah. Pemuda tersebut sangat bahagia ya. Waduh, ini kesempatan besar begitu. Dia bisa menunjukkan kemampuannya bahwa dia bisa menjadi imam sholat. Akhirnya dia menjadi imam, dia takbir Allahu Akbar. Setelah takbir
Dia membaca dengan sangat meresapi. Bismillahirrahmanirrahman, gitu kan. Bacaannya seperti itu. Nah, kan harusnya kan Bismillahirrahmanirrahim, tapi dia lupa setelah Ar-Rahman itu adalah Ar-Rahim. Maka dari belakang makmum termasuk Pak Haji mengingatkan, Subhanallah, gitu kan. Bismillahirrahmanirrahman, kata pemuda tersebut diulangi. Kan masih salah ya. Yang di belakang itu baca lagi Subhanallah. Subhanallah. Aduh, pemuda mulai keluar keringat dari badannya itu. Sang pemuda itu. Kemudian dia ingat. Akhirnya yang ketiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berhasil ya. Ayat pertama Al-Fatihah berhasil. Setelah Bismillah kan, Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah Alhamdulillah, ketemu lagi nih sama Ar-Rahmanir-Rahman, kata sang pemuda tersebut. Nah, yang ketiga ini makmum ditambahan agak marah dia. Kok salah terus gitu kan. Sehingga subhanallahnya keras. Subhanallah gitu. Tiba-tiba sang pemuda kaget dia, pingsan, langsung jatuh. Pingsan jatuh sehingga Pak Haji kembali lagi memimpin salat berjamaah. Setelah jatuh itu, setelah pulang dia, kata pemuda, disampaikan ke temannya yang sama-sama kerja di Pak Haji itu. Sampaikan ke Pak Haji, saya mah biasa ada punya penyakit seperti itu gitu. Ya dengan harapan Pak Haji tidak kecewa ya. Pelajaran dari cerita tersebut, ini kisah nyata, tetapi paling tidak sebuah pelajaran bahwa ilmu itu harus diamalkan. Ketika ilmu tidak diamalkan, maka dia akan lupa. Bahkan ini seorang santri gagal menikah dengan wanita pujaannya karena lupa Al-Fatihah, bayangkan. Sehingga ketika ilmu tidak diamalkan, ini akan lupa. Sedangkan kalau ilmu diamalkan, itu akan bertambah. Makanya dalam surat Al-Alaq tadi, ayat 5, alamal insana malam ya'lam. Jadi Allah tuh mengajarkan kepada manusia yang tidak diketahuinya. Jadi ketika ilmu diamalkan, makanya seorang ilmuwan, seorang penemu, dia melakukan percobaan, gagal. Itulah yang disebut pengamalan, mencoba, gagal. Sehingga akhirnya dia berhasil. Jadi ilmu tanpa amal itu bisa lupa, dan ilmu ketika diamalkan itu akan bertambah. Sehingga para sahabat, para pemuda yang mulai usaha dan lain sebagainya, bersemangatlah dalam mencoba. Jangan putus asa ketika gagal. Harus pantang menyerah. Jangan menyerah. Apalagi seorang pemuda. Ketika gagal, bangkit lagi. Karena tidak penting berapa kali kita melakukan kegagalan, yang penting adalah kita bangkit lagi dari kegagalan itu. Karena keberhasilan itu kadang adalah dalam cangkulan terakhir. Keberhasilan itu adalah kadang-kadang dalam percobaan terakhir. Ilmu tanpa amal itu adalah magdub. Seperti dalam surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Menurut para ahli tafsir, al-maghdub itu adalah orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Tapi ada juga yang beramal tapi tanpa ilmu. Itu dolin disebutnya. Waladdallin. Orang yang sesat itu adalah yang beramal tapi dia amalnya itu tanpa ilmu. Maka ilmu itu harus dipluskan, harus ditambah dengan amal. Maka dia akan berbuah kesuksesan, akan berbuah keberhasilan. Ilmu plus amal sama dengan nikmat. Dalam surat Al-Fatihah disebut alladzina an'amta alaihim. Itu yang selalu kita harapkan setiap kita membaca Al-Fatihah melalui bismillah.
Itulah yang kita dicari oleh semua orang. Yang kadang-kadang orang sudah punya harta, punya kedudukan, dia hampa. Kenapa? Karena dia belum mendapatkan nikmat dari Allah. An'amta alaihim, yang Allah beri nikmat. Hingga tujuan yang paling mulia dari seorang manusia adalah mendapatkan ridho Allah, bukan mendapatkan ridho yang lain. Sehingga dalam sholat selalu kita membacakan ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus itu adalah jalan yang mengantarkan kita kepada ridho Allah. Itulah al-Islam. Itulah dinul haq. Yang dibawa oleh Rasulullah untuk mengubah dunia. Dan itulah pula yang akan membawa Indonesia beberapa tahun ke depan menjadi negara yang luar biasa insya Allah. Jadi an'amta alaihim, ridho Allah. Dan dalam beramal kita sebagaimana surat Al-Mulk itu adalah harus ahsanu amala. Artinya amal yang terbaik. Apa amal terbaik itu? Minimal kalau kita belajar dari Al-Quran ada 5 as ya. Yang pertama kerja keras. Yang kedua kerja cerdas. Yang ketiga kerja ikhlas. Apa ikhlas itu? Bismillah. Jadi melakukan sesuatu hanya karena Allah. Yang keempat itu kerja tuntas, faida, parogta, pansob. Dan yang kelima adalah bergegas, artinya terus menerus. Baik, sahabat Sofah Media yang selalu bahagia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam rangka mengisi Ramadan ini bisa bermanfaat, terutama untuk saya sendiri. Mari kita bekerja keras, beramal, selalu mengisi ruang-ruang Ramadan ini. Karena Ramadan ini bukan bulan latihan, tapi bulan amal. Dengan amal yang terbaik. Sehingga cita-cita yang kita cita-citakan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala bisa kita capai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.